Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Kali ini kita memasuki episode yang ke-80. Dan di episode yang ke-80 ini saya ingin mengajak kita membahas satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dan judul renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah menghitung hari. Menghitung hari. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12 berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang terkasih, dari Mazmur yang kita baca tadi, maka saya menyimpulkan bahwa intisari dari apa yang kita baca tadi adalah bahwa karena dosa hidup itu menjadi singkat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ayat 7 sampai 8, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Dan akibat daripada dosa adalah masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu adalah kekal, sempurna, namun karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka hidup menjadi begitu singkat. Ada kematian yang harus dialami oleh setiap manusia, kematian tubuh, ya. Saudara, dan juga kalau kita simpulkan di dalam ayat ini, bahwa hidup itu bukan hanya singkat, fana, ya, berlalunya buru-buru, fana, dan penuh dengan kesukaran. Dikatakan dalam ayat ini, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh karena demikian, maka dalam perenungannya, Musa meminta kepada Tuhan agar mengajarinya menghitung hari-hari sedemikian agar beroleh hati yang bijaksana. Jadi melalui Mazmur ini kita belajar bahwa agar menjadi bijaksana, kita harus belajar menghitung hari-hari kita sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, maka rahasianya sederhana. Dan ini cukup efektif, saudara. Cukup efektif mengubah pola pikir kita, mengubah cara hidup kita. Yaitu kalau saudara ingin menjadi orang yang bijaksana, belajarlah untuk menghitung hari-hari. Nah, kita akan belajar, mungkin saudara bertanya-tanya, apa maksudnya menghitung hari-hari? Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini yang saya sampaikan ini, jika saudara terapkan di dalam kehidupan saudara, maka jika saudara renungkan seperti yang Musa renungkan, dan saudara minta seperti yang Musa minta kepada Tuhan, yaitu mengajarinya menghitung hari-hari sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana, maka saya percaya kebijaksanaan itu juga akan ada di dalam pikiran dan kepala saudara, di dalam hati saudara. Sama seperti yang ada di dalam hati dan pikiran Musa pada masa itu. Ya, jika kita ingin hidup bijaksana, maka kita harus selalu menghitung hari-hari kita. Sebab sejak Musa memiliki pemahaman ini dari sering berdialog dengan Tuhan dan merenungi firman-Nya, maka Musa menjadi sangat bijaksana. Dulu sebenarnya Musa itu orang yang sangat tidak bijaksana. Contoh misalnya, dia pernah membunuh seorang prajurit Mesir yang menindas orang sebangsanya sampai dia harus melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Selama 40 tahun dia hidup menderita di padang gurun Midian, hanya menjadi gembala kambing domba. Dari seorang pangeran yang hebat, seorang pangeran yang dihormati, disegani di tanah Mesir sebagai anak angkat dari putri Firaun, akhirnya harus melarikan diri dan tinggal di padang gurun selama 40 tahun, hidup menderita dan menjadi penggembala kambing domba yang pada masa itu adalah pekerjaan yang rendah sekali.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya di dalam perenungannya Musa merenungkan bahwa kehidupan itu begitu singkat, kehidupan itu banyak pergumulan, banyak penderitaan. Dan di dalam perenungannya ini, akhirnya Musa menyadari bahwa kita harus senantiasa belajar untuk menghitung hari-hari kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita hidup yang sangat singkat, 70-80 tahun. Dan dengan seringnya kita merenungkan bahwa kehidupan ini begitu singkat, belajar untuk menghitung hari-hari kita, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, apa artinya menghitung hari? Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa meminta kepada Tuhan untuk mengajarinya menghitung hari-hari sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya menghitung hari? Menghitung hari artinya, menghitung hari bukanlah menghitung hari ini hari apa. Hari ini hari Selasa, atau besok hari Rabu, atau lusanya hari Kamis, dan kemudian kemarinnya adalah hari Senin. Bukan begitu menghitung hari. Atau hari ini tanggal berapa, atau tahun ini adalah tahun 2022 dan sebagainya. Bukan itu ya. Apa artinya menghitung hari? Menghitung hari adalah yang pertama, menghitung hari artinya di dalam ayat ini adalah bahwa menghitung sisa-sisa hari hidup kita di dalam dunia. Menghitung sisa-sisa hidup kita, hari-hari yang akan kita lalui, sisa-sisa hidup kita di dalam dunia. Di dalam Mazmur pasal 90 tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Artinya menghitung hari itu seperti ini, saudara. Menghitung sisa-sisa hari saudara di dalam dunia. Seandainya sekarang saudara berumur 50 tahun. Maka sesuai dengan standar Alkitab yang dikatakan oleh Musa di sini adalah masa hidup manusia cuma 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Maka jika saat ini saudara berusia 50 tahun, dikurangi standar Alkitab 70 tahun umur manusia, maka sisa hidupmu di dalam dunia hanya tinggal 20 tahun lagi. Seandainya dapat bonus 10 tahun lagi sampai 80, maka 30 tahun lagi. Seandainya saudara baru berusia 20 tahun, jika memang sesuai standar Alkitab, mati pada usia 70, maka saudara masih punya 50 tahun ya. Begitu kira-kira. Jika saudara sudah berusia 65, maka kalau usia standar Alkitab adalah 70, maka sisa hidup saudara di dalam dunia tinggal 5 tahun lagi. Itu artinya menghitung hari. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu standar Alkitab ya, 70-80 tahun. Tapi kenyataannya adalah banyak hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan ini yang tidak disangka-sangka. Mungkin tiba-tiba seseorang itu di usia 25 divonis sakit kanker, di usia 40 sudah diabetes parah ya, dan kemudian akhirnya meninggal. Dan kemudian ada orang yang 50 tiba-tiba sudah kena penyakit jantung mendadak lalu meninggal, tidak sampai 70. Itu juga banyak terjadi. Jadi tidak semua orang itu sampai pada usia 70 tahun. Apalagi saat ini begitu banyaknya bencana, musibah, kecelakaan, dan padatnya lalu lintas kendaraan itu sangat berbahaya. Setiap saat, setiap waktu kita harus keluar melewati jalan raya yang berbahaya. Itu sangat memperbesar resiko untuk kecelakaan ya. Apalagi bepergian dengan pesawat. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, standar Alkitab adalah 70, tapi itu pun ya belum tentu ya. Oleh sebab itu kita harus selalu menghitung hari-hari sisa hidup kita di dalam dunia. Ya, ingat setiap hari, kalau saudara melewati satu hari berarti hidup saudara sudah terpotong satu hari. Jika saudara melewati satu bulan, maka hidup saudara jatahnya terpotong satu bulan. Ketika saudara memasuki tahun baru, maka saudara jatah hidupnya sudah terpotong 1 tahun, dan begitu seterusnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, menghitung hari itu artinya menghitung sisa umur saudara di dalam dunia. Ya. Nah, saudara yang kedua, apa artinya menghitung hari? Menghitung hari yang kedua adalah artinya
hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda di dalam dunia, atau hari-hari yang saudara lalui setiap hari adalah hari-hari menjelang hari-hari terakhir saudara di dalam dunia. Yang pertama, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Bukan kita mengimani akan mati muda, bukan saudaranya. Tetapi bahwa hidup seolah-olah, menghitung hari itu artinya hidup seolah-olah hari yang saudara lalui ini adalah hari yang terakhir saudara di dalam dunia. Itu akan membuat saudara jadi bijak. Nah, saat Musa menulis Mazmur ini, saat itu Musa telah berusia di atas 80 tahun. Karena ketika dia membunuh prajurit Mesir usianya 40 dan melarikan diri, dan kemudian di padang gurun 40 tahun, di padang gurun Midian, jadi usianya 80 tahun ketika Tuhan panggil dia. Dan ketika dia menulis Mazmur ini di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, usianya di atas 80 tahun. Entah berapa persisnya saya tidak tahu, yang jelas pasti di atas 80 tahun. Dan akhirnya Musa meninggal ketika usia 120 tahun ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berarti ketika Musa menulis Mazmur ini, ketika dia berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Berarti pada saat itu usia Musa itu sebenarnya sudah di atas 80 tahun. Itu berarti Musa sadar sekali bahwa ia sedang berada di akhir-akhir masa hidupnya. Jadi dia sudah melewati batas 80 tahun. Jadi setiap hari Musa menjalani kehidupan seolah-olah ini adalah hari-hari terakhirnya di dalam dunia. Berarti Musa sadar bahwa setiap hari yang dijalaninya adalah batas akhir hidupnya. Berarti setiap hari Musa hidup seolah-olah ini adalah hari terakhirnya di dalam dunia. Ini adalah mungkin tahun terakhirnya, ini adalah mungkin bulan terakhirnya, ini adalah mungkin minggu terakhirnya, karena dia sudah di atas 80 tahun, ya kan? Sudah melebihi batas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tiap hari waktu-waktu yang dia lewati adalah dia sadar itu adalah anugerah Tuhan. Menghitung hari adalah hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita di dalam dunia. Sehingga kita hidup dan menyadari bahwa hari ini adalah, jika kita masih hidup, adalah anugerah Tuhan. Ia hidup seolah-olah ini adalah saat-saat terakhir di dalam hidupnya, dan pada akhirnya hal ini akan menjadikannya lebih bijaksana. Saudara, orang yang selalu menghitung hari-harinya, menghitung sisa-sisa umurnya di dalam dunia, dan hidup seolah-olah ini adalah hari terakhirnya seperti Musa, maka dia akan jadi orang yang sangat bijaksana. Ya, saya memberi ilustrasi misalnya. Apa yang saudara pikirkan jika hidupmu misalnya tersisa 1 bulan lagi? Seandainya ya, saya tidak menyumpahi, tapi seandainya jika saudara divonis hidup saudara tinggal 1 bulan lagi karena sakit yang saudara derita, apa yang saudara pikirkan? Apa yang akan saudara lakukan? Saya percaya mungkin saudara akan berpikir di dalam hati, saya ini kalau mati 1 bulan lagi apakah masuk surga atau masuk neraka ya? Apakah hidup saya selama ini sudah berkenan kepada Tuhan ya? Apakah saya sudah terlalu jahat kepada banyak orang? Sehingga apa yang akan Anda lakukan jika Anda berpikir demikian, maka Anda akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin saja tiap minggunya saudara akan rajin ibadah, apalagi tinggal 1 bulan ya kan? Berarti cuma tinggal 4 minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan, kalau masih mampu ya. Atau mungkin setiap hari baca Alkitab, setiap hari mungkin jadi hari-hari ibadah saudara, agar kita matinya masuk surga, ya kan gitu. Nah, jadi kalau seseorang hidup seolah-olah ini adalah hari terakhirnya di dalam dunia, atau ini adalah bulan terakhirnya, atau ini adalah tahun terakhirnya di dalam dunia, maka dia akan jadi lebih bijaksana, dia akan lebih sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan lebih rajin ke gereja, dia akan manfaat hidupnya untuk prioritas-prioritas yang sangat penting, ya, dan dia akan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, yang sepele, yang tidak perlu dipersoalkan, dipeributkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka Musa berkata orang yang menghitung hari-harinya, ya meminta Tuhan menghitung, belajar Tuhan, dia minta supaya Tuhan mengajarinya menghitung hari-hari. Supaya apa? Supaya Musa itu terus menyadari bahwa hidup itu singkat, dan supaya dia bisa jadi bijaksana.
Saudara, mungkin kalau ada orang yang hidupnya tinggal 1 bulan lagi misalnya di dalam dunia ini, mungkin dia akan berdamai dengan semua orang, dengan saudara-saudaranya yang mungkin dia tidak bicara karena ribut, ya, memperebutkan masalah warisan dan sebagainya. Mungkin itu tidak akan jadi persoalan lagi. Mungkin dia akan minta maaf sana sini. Mungkin, dan yang terpenting adalah dia pengen kumpul dan sedekat mungkin dengan semua keluarganya. Ya, mungkin seperti itu. Bukankah ini sesuatu yang sangat baik, sangat bijak untuk dilakukan? Nah, kesimpulannya, bukankah semua tindakan di atas yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa semua hal yang baik dan bijaksana, semua itu adalah suatu sikap yang sangat berubah dari seseorang yang mungkin sangat cuek dengan keluarganya, mungkin seseorang yang terlalu sibuk kerja, mungkin seorang yang tidak rajin ke gereja, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan pelayanan, dan kalau gembala sidang datang mengunjungi rumahnya, dia akan menghindar, banyak alasan. Tapi kalau dia tahu hidupnya tinggal 1 bulan lagi, saya percaya dia akan mati-matian cari Tuhan, supaya berharap dosanya diampuni dan dia bisa masuk surga. Seharusnya kita hidup seolah-olah seperti itu, saudara. Itulah artinya menghitung hari. Itulah artinya, ajarilah kami menghitung hari kami. Bahwa hidup ini begitu singkat, agar kami menjadi bijaksana, menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Saudara, kesimpulannya, bukankah semua tindakan yang dilakukan yang saya sebutkan adalah tindakan yang baik? Jika seseorang tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhirnya di dalam dunia. Ini berarti bahwa jika kita hidup seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir kita di dalam dunia, maka kita akan jauh menjadi lebih bijaksana. Atau mungkin adakah kemungkinan liar, misalnya ada orang yang sangat bodoh, seperti misalnya ketika dia sudah tahu hidupnya tinggal 1 bulan lagi, dia tiap hari nonton film porno misalnya. Kan bodoh sekali, ya kan? Atau mungkin dia udah tahu hidupnya tinggal 1 bulan lagi, maka dia mau kejar target, dia mau buka toko 24 jam. Ya mungkin kemarin-kemarin dia buka toko cuma 8 jam atau 15 jam. Sekarang dia mau buka 24 jam. Supaya apa? Supaya tercapai omset yang paling banyak selama dia buka toko 20 tahun misalnya. Itu kan bodoh sekali ya. Padahal hidupnya tinggal 1 bulan, ngapain ya? Apa yang mau dikejar? Ya buka toko 24 jam supaya dapat omset banyak. Untuk apa? Sebulan lagi sudah mati ya. Nah, saudara, atau mungkin ada orang berkata, saya akan bersenang-senang, saya akan ke diskotik, saya akan main cewek yang cantik-cantik, saya akan berjudi sepuas-puasnya ke Texas, ke Las Vegas, ke Macau dan sebagainya. Saya rasa itu juga tidak mungkin terjadi. Itu bodoh sekali. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah mau mati, kebanyakan pasti dia ingin sedekat mungkin dengan keluarganya, ya, anak-anaknya, cucunya, istrinya, suaminya. Dia pengen sedekat mungkin dengan orang-orang yang dia cintai. Atau misalnya kalau udah tahu udah tinggal 1 bulan umurnya, lalu wah, saya masih ada hal yang belum tercapai, belum beli tanah 100 hektar dan belum selesai menanam kebun sawit. Waduh, padahal tinggal sebulan lagi, ngapain nanam sawit lagi 100 hektar, untuk apa coba? Emang masih sempat menikmatinya, ya kan? Baru ditebas saja selama 1 bulan, belum selesai tebas saja orangnya udah mati. Belum sempat dinikmati hasilnya 5 tahun ya. Itu bodoh sekali ya. Saya percaya tidak ada orang yang sebodoh itu. Kalau dia tahu hidupnya tinggal 1 bulan lagi, dia akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia akan bertobat, dia akan rajin ke gereja, dia akan berkumpul dengan keluarganya, dia akan menikmati waktu-waktu yang terbaik bersama dengan keluarga. Jadi saudara, kalau kita mau jadi bijaksana seperti itu, maka belajarlah menghitung hari-hari sedemikian, kata Musa. Minta Tuhan ajari saudara, ingatkan saudara, agar saudara mengingat terus bahwa hidup itu singkat, hanya 70-80, tinggal dikurangi umur saudara saat ini, maka sisa berapa lagi? Itu pun belum tentu 70 tahun ya. Usia kita akan mencapai itu, kita tidak tahu. Apalagi ada COVID-19 dan sebagainya ya. Kalau hidupmu tersisa sebulan lagi, apakah penting bertengkar dengan istri gara-gara dia banyak nonton sinetron? Ya udahlah, istri kita suka nonton sinetron, ya udahlah, apa-apalah ya kan, apa yang dipertengkarkan? Atau masakannya tidak enak, terlalu pedas, kurang asin, kurang bumbu dan sebagainya, atau dia cerewet, ya udahlah, nggak usah dipersoalkan. Tinggal sebulan lagi kok bersama dengan dia.
Ya, menikmati waktu bersama-sama dengan indah, nggak usah dipertengkarkan hal-hal yang bodoh, ya kan? Saudara, saya percaya bahwa jika saudara rajin menghitung hari-hari saudara di dalam dunia ini, sisa-sisa umurmu di dalam dunia, maka saudara akan jauh lebih bijaksana. Sebuah kisah nyata, sebuah kesaksian dari seorang bapak yang pernah saya dengar, dan saya sering pergi ke gereja itu. Setiap bulan 1 kali saya dapat jatah khotbah di gereja itu. Ada seorang bapak yang bersaksi, dan bapak ini usianya saat ini sekitar 40 tahun. Dia bercerita bahwa dia adalah pada dasarnya adalah dulunya ya, dia itu bukan orang yang rohani. Dia tidak suka dengan kegiatan rohani, dia tidak suka ke gereja. Dia memang Kristen, tapi Kristen KTP. Dia adalah Kristen yang masa bodoh dengan gereja, masa bodoh dengan gembala sidang, dengan pendeta, dengan pelayanan, masa bodoh semuanya. Dia nggak mau tahu. Dia lebih suka berkumpul dengan temannya, mabuk, minum, ya. Dan dia sangat tidak rohani. Dia lebih mementingkan mengejar uang dan lain sebagainya. Kalau ada ibadah di rumahnya, kadang-kadang saudara dia lari dari pintu belakang. Kadang-kadang dia sembunyi di kamar, dia tidak mau keluar. Kalau pendetanya datang mengunjungi, dia lari saudara. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat kerohanian dan hidup kekal. Nggak penting bagi dia. Akhirnya sampai satu ketika saudara, suatu ketika dia tiba-tiba jatuh sakit. Dan ternyata dia mengalami gagal ginjal yang sudah sangat parah. Badannya menguning semua, kakinya bengkak, wajahnya bengkak, tangannya bengkak, perutnya bengkak, dan dokter memvonis hidupnya tidak lama lagi. Akhirnya ketika dia divonis demikian, dia sedih sekali. Harus cuci darah, dia tidak punya biaya. Biaya pengobatan sangat mahal, dia tidak punya uang. Akhirnya hancur hatinya saudara, baru dia sadar dia sudah berdosa dan perlu bertobat kepada Tuhan. Lalu dia minta dikunjungi oleh pendeta, dia minta didoakan. Saya juga termasuk pada saat itu ke rumah sakit mengunjungi dia dan mendoakan dia saudara. Dan akhirnya kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam hatinya dia berkata demikian kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah terlalu banyak dosa kepada Engkau. Tapi kalau boleh Tuhan, aku sadar memang aku salah, sehingga aku bisa sakit seperti ini. Memang gaya hidupnya memang kacau ya. Kalau boleh Tuhan, berilah saya kesempatan untuk hidup 1 tahun saja. 1 tahun lagi Tuhan, beri saya kesempatan untuk hidup sehat 1 tahun saja ya, cukup 1 tahun saja. Saya tidak minta disembuhkan dan sebagainya. Pokoknya saya cuma disembuhkan 1 tahun, nggak apa-apa. Dan saudara, diberkata kepada Tuhan, kalau Tuhan beri dia 1 tahun saja, dia mau bertobat, dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan terlibat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan, dia akan belajar berdamai dengan semua orang, dia akan belajar untuk menjadi saksi, jadi terang dimanapun dia berada dan menjadi berkat. Dan dia sungguh-sungguh berjanji kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan kabulkan doanya. Berapa waktu kemudian, walaupun sebenarnya vonis dokter adalah dia gagal ginjal dan harus cuci darah, tidak perlu, ternyata dia sembuh. Walaupun kesembuhannya tidak sepenuhnya seperti orang yang sudah sembuh normal biasa, tapi dia memang sembuh. Ya, semua tubuhnya sudah tidak ada lagi bengkak dan ginjalnya sudah hampir pulih dan normal. Walaupun tidak 100%, tapi dia cukup sehat untuk bisa beraktivitas, untuk bekerja. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dia menjadi sembuh, tetapi kekuatan fisiknya hanya seperti orang yang sudah berusia 60 tahun. Kira-kira seperti itulah kalau melihat dia. Walaupun usianya 40, tapi dia seperti orang yang berusia 60 ke atas. Lemah sekali. Pernah waktu saya khotbah, dia batuk dan muntah darah ketika saya sedang khotbah. Ya, karena mungkin efek dari sakitnya itu. Tapi dia tetap berusaha melanjutkan ibadah itu sampai selesai. Oh, saya salut. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia buktikan janjinya kepada Tuhan. Jika Tuhan kasih dia 1 tahun, dia akan bertobat sungguh-sungguh. Dan saya lihat saudara, Bapak ini adalah satu-satunya jemaat yang tidak pernah absen ibadah. Dan gembala sidangnya bercerita kepada saya juga, menyaksikan itu, bahwa Bapak ini
ya sakit ginjal ini yang sudah disembuhkan, yang minta 1 tahun dari Tuhan. Dia tidak pernah absen ibadah, walaupun hujan, walaupun ada kesibukan kegiatan apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Di saat jemaat yang lain muncul, tenggelam, datang, pergi, kadang hadir, kadang tidak, sebulan sekali datang, setahun sekali datang, itu jemaat yang lain. Tapi dia tidak pernah sama sekali meninggalkan ibadah. Dan saudara tahu apa yang Tuhan kasih buat dia? Tuhan perpanjang umurnya. Sampai hari ini, sampai saat ini, dia memasuki tahun yang ke-9 dari perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepadanya. Dia memasuki tahun yang ke-9 tahun ini. Padahal dia cuma minta 1 tahun. Tuhan kasih dia sampai 9 tahun hari ini. Dan setiap hari saudara, Bapak ini, dia hidup dengan bijaksana. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan rajin, dengan jujur, dia rajin ibadah, dia cinta Tuhan, dia cinta pelayanan. Di saat orang-orang itu acuh terhadap gereja, dia sangat antusias dengan semua kegiatan dan program gereja. Nah, saudara, saya melihat bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita ingin hidup bijaksana, minta Tuhan ajari saudara untuk menghitung hari. Tuhan ingatkan saya, hidup saya tinggal sekian tahun di dalam dunia. Bukan kita pesimis dan kita mengimani mati muda, bukan saudara. Tapi ini adalah fakta dan kenyataan yang harus kita terima dan harus kita renungkan, bahwa kita harus menghitung hari-hari kita di dalam dunia, berapa sisa umur kita, supaya kita bijaksana memanfaatkan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ya, seperti Bapak itu yang saya ceritakan tadi, dia akhirnya menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan karena setiap hari dia menghitung harinya di dalam dunia. Besok saya masih hidup nggak? Minggu depan saya masih hidup nggak? Tahun depan saya masih sehat nggak? Sehingga dia setiap hari bergantung kepada Tuhan, setiap hari dia berserah kepada Tuhan, setiap hari dia ingin dekat Tuhan, dan dia betul-betul menjadi orang yang sangat bijaksana. Nah, saya lihat bahwa kenapa orang Kristen masa bodoh dengan gereja, masa bodoh ibadah, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli untuk bertobat, melakukan dosa semua maunya, karena dia merasa seolah-olah hidupnya itu masih lama. Itulah yang membuat dia jadi bodoh seperti itu dan tidak bijaksana. Akhirnya mati, masuk neraka. Walaupun Kristen, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, matinya masuk neraka. Saudara, hidup kita tidak lama di dalam dunia ini. Kalau saudara menyadari ini, maka saudara akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka saudara akan menjadi bijaksana di dalam kehidupan ini. Miliki pola pikir ini, saudara. Hitunglah hari-harimu di dalam dunia ini, maka kamu akan beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang pertama, menghitung hari artinya adalah menghitung sisa-sisa umur kita, hari-hari kita di dalam dunia. Sisa berapa lagi? Dikurangi 70. Dan yang kedua, menghitung hari artinya adalah hidup seolah-olah ini adalah hari terakhir saya di dalam dunia. Saya akan lakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Saya akan meninggalkan jejak yang baik. Saya akan berdamai dengan semua orang. Saya akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan punya waktu sebanyak mungkin untuk keluarga. Saya tidak akan mengabaikan anak saya. Saya akan memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Di sisa-sisa umur saya ini, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Seandainya saudara berusia 60, dan kalau saudara dipanggil Tuhan usia 70, maka sisa 10 tahun. Di sisa umur 10 tahun ini, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Engkau di sisa umur saya yang tinggal 10 tahun lagi? Dan itu akan menjadikan saudara bijaksana, saudara. Percayalah perkataan firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara, itulah yang kedua. Dan yang ketiga, apa artinya menghitung hari? Menghitung hari artinya adalah menghitung saat-saat terakhir saudara di dalam dunia untuk pindah ke sorga. Menghitung saat-saat terakhir Anda di dalam dunia untuk pindah ke sorga. Artinya gini, saudara, ya. Kalau misalnya saudara usia 60 sekarang, dan kalau sesuai dengan standar Alkitab 70 akan mati, ya, maka sisa 10 tahun. Berarti, ya, di dalam penantian kita selama 10 tahun ini kita akan mati ini,
So, saudara, kita kan tidak tahu bagaimana cara matinya. Asal jangan bunuh diri ya. Jangan pas 70 bunuh diri, bukan, jangan begitu ya. Biarlah waktu dan proses Tuhan bagaimana cara manggil kita. Nah, saya tinggal 10 tahun lagi di dalam dunia. Berarti 10 tahun lagi saya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam pertobatan dan kesungguhan di dalam Tuhan, dalam iman yang kuat dan teguh dan setia. Maka 10 tahun lagi mulai dari hari ini, saya akan di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Itu artinya menghitung hari. Menghitung hari di mana waktu akan tiba, di mana saudara akan pindah dari dunia ini menuju sorga. Nah, saudara, jadi kita jangan sampai menghitung hari di mana kita akan berakhir di dalam dunia. Wah, tinggal 10 tahun lagi saya akan berakhir di dalam dunia. Betapa menyedihkannya. Aduh, betapa malangnya nasib saya. Atau ketika dokter memvonis saudara, nah, hidupmu hanya tinggal, kami prediksi 3 bulan lagi kamu akan mati karena stadium 4 kanker yang kamu alami. Waduh, tinggal 3 bulan lagi akhir hidup saya akan mati dan masuk kubur. Semuanya akan berakhir, mimpi saya berakhir, cita-cita saya berakhir, saya belum menikah dan sebagainya. Saudara, salah, bukan begitu caranya menghitung hari, itu bukan begitu. Seandainya dokter memvonis saudara 3 bulan lagi kamu akan mati, maka saudara tinggal menghitung hari demi hari. 3 bulan berarti 90 hari. 90 hari lagi mulai dari hari ini saya akan tinggal bersama Yesus di sorga. Haleluya. Tempat yang paling indah dan paling mulia. Itu artinya menghitung hari di dalam Tuhan, saudara. Bukan hanya menghitung akhir dari hidup kita di dalam dunia, tapi menghitung awal yang baru. Kita akan bersama dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita di sorga. Jadi kalau saudara divonis dokter 3 bulan lagi akan mati misalnya, berarti 3 bulan dari sekarang saya akan tinggal di sorga dan tidak di dunia ini lagi. Oh, haleluya. Jadi kita akan menantikan hari kematian kita dengan penuh pengharapan dan sukacita. Ya, tidak perlu tertekan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan Yesus telah berjanji. Jangan gelisah hatimu, dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-3. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Di sorga tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada orang jahat, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kecelakaan, mara bahaya. Semuanya tidak ada. Haleluya. Dan jika saudara saat ini sudah berusia 69, dan jika akan meninggal usia 75 misalnya, berarti 6 tahun lagi. Oh, 6 tahun mulai hari ini saya akan tinggal di sorga bersama Tuhan Yesus, memasuki awal yang baru. Itu artinya menghitung hari, saudara. Menghitung saat terakhir saudara di dalam dunia untuk pindah ke sorga. Bukan menghitung hari terakhir saudara di dalam dunia dan berakhir semuanya. Bukan. Sebab kita orang yang percaya kepada Yesus, ada pengharapan. Dunia ini bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Sebab dunia ini hanyalah koma. Surga adalah tempat kita selama-lamanya, akan menjadi hunian kita, saudara. Saudara, kita bukan hanya menghitung berapa lama sisa hidup di dalam dunia, namun berapa lama lagi kita akan berpindah ke surga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang terkasih itu. Sahabat yang sejati, Bapa yang kekal, Raja damai. Seandainya umurmu saat ini 50 tahun dan dikurangi usia standar Alkitab 70 tahun, berarti tersisa 20 tahun lagi, berarti 20 tahun lagi Anda akan berpindah ke sorga. Jika Anda menghitung hari untuk sebuah akhir di dalam dunia, maka Anda akan menjadi sangat sedih dan depresi. Wah, tinggal 20 tahun lagi hidup saya akan berakhir. Waduh, cita-cita saya belum tercapai dan sebagainya. Betapa menyedihkannya, badan saya akan masuk ke dalam kubur dan akan dimakan cacing. Kalau sampai di situ memang sangat menyedihkan, saudara. Tapi jika Anda menghitung sisa-sisa hidup Anda, oh tinggal 20 tahun saya akan tinggal bersama Yesus di sorga. Oh haleluya. Maka saudara akan menghitung harimu dengan menantikannya, dengan penuh pengharapan,
dan menghitung hari itu, sisa-sisa umur saudara dengan penuh sukacita. Haleluya. Makanya Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa hari kematiannya sudah dekat. Dia sedang menghitung hari-hari terakhirnya di dalam dunia. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Oh haleluya, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, yaitu kepada Anda yang merindukan kedatangannya. Jadi ketika Rasul Paulus menghitung hari-harinya, sudah tidak lama lagi dia di dalam dunia. Dia tahu bahwa dia akan divonis, dipenggal kepalanya, dia akan mati. Tapi dia tidak bersedih. Dia mengatakan, di hari-hari terakhir ini aku bersuka cita, kematianku sudah dekat. Karena apa? Karena aku mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku, hakim yang adil. Jadi saudara, Rasul Paulus menghitung hari terakhirnya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia bukan meratapi sebentar lagi saya akan mati, maka berakhirlah semua perjalanan hidup saya. Tidak. Dia berkata, sebentar lagi hidup saya akan berakhir. Karena situasi seperti ini, dia dianiaya, di penjara, dan dia akan dipenggal karena pemberitaan Injil. Tidak apa-apa. Sebentar lagi saya akan berjumpa dengan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Dia menghitung hari-hari terakhirnya, tinggal berapa lama lagi dia akan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Oleh sebab itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 Rasul Paulus berkata, tetapi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berbunyi demikian saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hidup, aku akan hidup untuk Tuhan Yesus, memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, bertobat, percaya Dia sungguh-sungguh, berjalan di dalam rencananya, melakukan kehendaknya. Dan jika saya harus mati, tinggal 20 tahun lagi, tinggal 10 tahun lagi, tinggal berapa tahun lagi, gak apa-apa. Dan kematian itu adalah keuntungan, karena akan bersama dengan Kristus di sorga. Haleluya. Jadi menghitung hari itu seperti itu saudara, bukan hanya menghitung akhir hidup saudara di dalam dunia, tetapi menghitung awal baru saudara di dalam sorga bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara, mengapa kita harus minta Tuhan mengajari kita menghitung hari-hari? Yang pertama adalah Alkitab mengatakan agar kita beroleh hati yang bijaksana. Hasilnya ketika saudara selalu menghitung hari-hari saudara di dalam dunia, hari-hari terakhir saudara dalam dunia, maka kita akan lebih menghargai waktu. Kita akan lebih menghargai keluarga kita. Kita akan lebih menghargai istri kita, anak kita, suami kita, sepupu, saudara kita, ayah ibu kita. Kita akan lebih menghargai semua teman-teman kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan saudara-saudara seiman kita yang di gereja. Kalau saudara selalu menghitung hari dalam kehidupan ini, maka saudara akan memprioritaskan hal-hal terpenting. Ada banyak orang itu salah prioritas. Hari Minggu dipakai untuk cuci mobil, lebih sayang mobilnya daripada sayang jiwanya sendiri. Dia lebih mementingkan cuci mobil dan tidak ke gereja, atau pergi mancing ikan, daripada dia pergi ke gereja. Salah prioritas. Tapi kalau dia sudah tahu hidupnya tinggal seminggu, pasti dia ke gereja ya. Nah, saudara, jangan yang dipikirkan hanya duit terus ya. Carilah kerajaan sorga, itu jauh lebih penting. Prioritaskan hal yang terpenting. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan hal terpenting dalam hidupmu, cari Tuhan, cari kerajaan Allah. Dan orang yang selalu menghitung hari-harinya, dia akan selalu bersiap-siap menghadapi hari kematian. Bila hari kematian tiba, dia pasti siap. Seperti Rasul Paulus tadi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku mencapai garis akhir. Artinya dia setia sampai akhir dan tidak menyangkal Yesus, dan memelihara iman sampai akhir, dan telah tersedia bagiku mahkota dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang menghitung hari. Dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian.
Jangan hanya mempersiapkan diri untuk kesuksesan sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk kesuksesan dan masa depan, tapi lupa mempersiapkan diri untuk hari kematian. Betapa bodohnya saudara. Saudara, kalau saudara mempersiapkan diri untuk hari kematian, maka saudara akan menjadi percaya Tuhan sungguh-sungguh, iman gak main-main, serius, belajar hidup benar, bertobat, ya, agar mati masuk surga. Dan orang yang selalu menghitung hari-harinya, berapa sisa umurnya di dalam dunia, dia akan lebih mensyukuri hidup di dalam dunia ini. Orang yang sadar bahwa bisa menikmati hari demi hari adalah anugerah Tuhan akan menjadi orang yang menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Hari ini adalah hari pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Dan dia akan menyadari hidup itu singkat. Karena hidup itu singkat, maka harus melakukan yang terbaik. Dia harus lebih giat, dia harus lebih setia kepada Tuhan. Sebab itu Alkitab mengatakan bahwa kita hanya orang asing di dalam dunia, kita hanya pendatang di dalam dunia, dan keluarga negaraan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Bila kita hidup dengan bijak, kita akan terhindar dari murka Allah. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 7 tadi mengatakan bahwa ada murka Allah yang akan menimpa orang-orang yang tidak bijak, yang tidak menggunakan waktu di dalam dunia ini, hidupnya itu untuk mencari Allah. Dia akan menyesal, dia akan tertimpa murka Allah. Saudara, belajarlah menghitung hari-hari sedemikian, maka saudara akan, kebenaran itu akan merubah hidupmu. Tanamkan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, untuk belajar menghitung hari-hari. Maka itu akan merubah pola pikirmu, merubah sikapmu, merubah prioritas hidupmu, dan sikap kepada Tuhan, sikap kepada gereja, terhadap pelayanan, terhadap sesama. Yang mungkin dulu saudara masa bodoh dengan gereja, masa bodoh dengan ibadah, masa bodoh dengan hamba Tuhan, masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan memberitakan Injil. Tapi jika kita selalu tahu bahwa hidup kita singkat, dan mungkin hidup kita tidak tahu berapa lama lagi di dalam dunia ini, dan kita rajin menghitung hari-hari kita, sisa-sisa umur kita, maka saudara akan jadi lebih bijaksana, sehingga saudara bisa menjadi orang Kristen yang rajin memberitakan Injil, secara pribadi bisa lebih diberkati Tuhan juga. Dan akhirnya bapak itu tadi yang saya cerita tadi, dia dikasih umur sampai 9 tahun lagi sampai hari ini, justru hidupnya jauh lebih diberkati sekarang ini daripada dulu sebelum dia mengandalkan Tuhan, saudara, sebelum dia sakit. Padahal kalau dibandingkan dulu, badannya sehat, dia bisa bergerak, aktivitasnya, mobilitasnya lebih hebat, lebih kuat, ya, lebih kenceng. Tapi sekarang loyo kayak orang tua, tapi justru sekarang dia lebih sukses. Rumahnya paling bagus di kampungnya. Dia bisnis sapi, jual sapi, ya, beli sapi, dan dia bisa beli motor yang bagus dengan cash, ya. Rumahnya juga paling bagus, penghasilan juga lebih besar daripada sebelumnya. Padahal dia sakit-sakitan, lemah-lemah badannya, tapi ya puji Tuhan, walaupun demikian dia justru jauh lebih sukses. Saya percaya saudara akan jauh lebih diberkati kalau saudara bisa lebih menghargai waktu, menghargai Tuhan, cinta pelayanan. Saudara rajin ibadah, berkat Tuhan akan ada atas hidupmu jika engkau bijaksana seperti itu. Dengan hidup bijak kita akan terhindar dari murka Allah. Bahkan ia akan menikmati banyak hal baik, berkat Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, sukacita, sorak-sorai kemurahan Allah. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 13-17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang Kau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan tegurkanlah perbuatan tangan kami, tegurkanlah itu. Jadi setelah Musa merenungkan bahwa hidup itu singkat, 70-80 tahun, penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan karena dosa, dan Musa memohon kepada Tuhan diberikan kemurahan dari Tuhan untuk bisa menikmati hidup dengan sukacita, dengan sorak-sorai seperti ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang Kau menindas kami. Jadi ketika Musa merenungkan bahwa hidup penuh dengan penderitaan dan begitu singkat berlalunya, buru-buru, begitu fana, maka dia meminta supaya Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai, memberikan kebahagiaan yang membuat hidup manusia bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan kepada kita
hidup yang penuh sukacita. Kemurahan Tuhan terjadi, berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Seperti doa Musa ini, jika saudara telah menjadi bijaksana. Dan pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa menjadi bijaksana? Setiap hari, mintalah Tuhan mengajari saudara untuk menghitung hari-hari, menghitung sisa-sisa umur kita. Kapan berapa lama lagi Tuhan akan panggil kita? Kita akan selalu siap sedia. Dan di waktu yang Tuhan berikan yang singkat ini, di sisa hidup kita ini, kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Bapa, apa yang bisa saya lakukan di sisa umur hidup saya ini untuk kemuliaan nama-Mu? Kalau itu menjadi pertanyaan saudara, kalau itu menjadi perenungan saudara, kalau itu menjadi tekad saudara, maka saya percaya semua kemurahan Allah, kebaikan Allah, semua kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada saudara semasa saudara hidup di dalam dunia dan sisa-sisa umur hidup saudara di dalam dunia. Amin, haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Saya ingin mendoakan bagi saudara yang mungkin mendengarkan siaran saya saat ini. Saudara berada di mana saya tidak tahu. Saudara sedang sedih, saudara divonis dokter, umurmu tinggal tidak lama lagi, kamu akan mati, 3 bulan lagi, 4 bulan, 6 bulan. Saudara jangan bersedih, jangan meratap, dan jangan takut. Sebab Dia adalah Allah El Shaddai yang akan menyertai, Allah yang berkuasa. Hitunglah hari-hari terakhirmu di dalam dunia. Jika seandainya Tuhan akan panggil tinggal 6 bulan misalnya, hitunglah saat-saat itu bukan sebagai akhir, tapi hitunglah saat-saat itu sebagai awal permulaan saudara akan hidup yang baru di sorga bersama dengan Kristus. Nantikanlah Kristus dengan penuh sukacita, hari di mana saudara akan disambut di dalam kerajaan sorga. Jangan menantikan hari kematian itu dengan kesedihan, tetapi dengan sukacita dan pengharapan, karena Yesus pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kita, rumah yang senang, kekal, bahagia, abadi. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, berkati saudara kami yang mungkin terbaring di rumah sakit hari ini dan sakit yang sangat parah. Jika Tuhan mau mengerjakan mujizat saat ini, sembuhkanlah dia. Jamah dia, jamah bagian sakitnya. Di bagian tubuh yang sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah dan menyembuhkan. Tapi seandainya Tuhan tidak menyembuhkan dan mau memanggil pulang, biarlah saudara kami diberikan kekuatan menanti dengan penuh pengharapan, dengan sukacita, hari demi hari, menghitung hari, sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Dengan bijaksana boleh melewati semuanya dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan hari di mana Kristus akan menjemput adalah hari terindah, hari termulia, dan penuh sukacita di dalam hidup saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan menjadikan kami makin hari makin bijaksana menjalani kehidupan dan sisa-sisa umur hidup kami ini. Apa yang bisa kami lakukan buat Engkau ya Tuhan? Biarlah Tuhan pakai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.